Saham ini akan memberikan kamu cuan dan profit sampai puluhan persen. Yo, welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, teman-teman, kali ini seperti biasa di setiap minggunya yang biasanya saya menguploadnya itu di awal minggu, cuman saya baru bisa sempatnya di hari Kamis sore pada tanggal 11 bulan September ya 2025. Nah, biasanya kan di hari Senin atau Selasa tuh. Cuman kali ini saya yang seharusnya hari Kamis ini video tutorial untuk analisa teknikal dasar, tetapi saya baru hanya bisa untuk upload saham-saham yang bakalan cuan beger ya. Yang mana itu kita memilih sahamnya itu berdasarkan dari hasil voting teman-teman yang berada di grup Trade with Iqbal. Oke, teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa kemarin di hari Selasa saya ngevote di jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya minta sama teman-teman yang berada di grup Trade with Iqbal, di grup Telegramnya kita untuk ngevoting, di mana saya akan mengambil dua saham seperti biasanya, yang mana ini bakalan siap untuk beggar. Nah, di sini hasil votingnya kebanyakan adalah di sini di era BBRI sama Adaro. Tiga ini sama. Kemarin sebelumnya itu ada di era sama Adaro, kebanyakannya di dua. Nah, cuman di sini karena ini ada Bang Evan yang selalu aktif di grup kita, dia bilang minta sama saya waktu itu untuk bikin ini mana ya? Ya sama Pak ini juga Kok Kelvin gitu, minta semua bang lah Pak gitu kan. Terus juga ini Bang Evan apa dia bilang ya nih. Bikin tiga lah bang, era sekalian BBRI mah udah nggak baca bonusnya. Untuk kali ini kita akan berbeda ya. Jadi bakalan ada tiga, itu ada era BBRI, ada RO yang akan kita analisa di sore ini atau di malam ini. Saya nguploadnya ya teman-teman semuanya. So, mari kita bahas bagaimana pergerakan ketiga saham ini. Ada era BBRI dan ada saham Adaro. Tentunya kita dulu bikin ini untuk di saham era dulu, lalu untuk di saham Adaro yang dulu kita juga udah pernah bikin ya. Terus sama di saham BBRI ya, yang hari ini itu lagi melonjak ya. Nah, ini ada case berita kemarin. Nah, nanti kita buka ya teman. Oke, langsung jadi kita ke saham yang pertama, yaitu ada saham BBRI. Maaf, di saham ERA yang hari ini ditutup menguat sebesar 0,45%. Kalau kita lihat ini dari asing ya, mereka nih ada distribusi nih dari 3 hari ini. Dari hari Kamis, Rabu, sama Selasa. Di hari Senin mereka ada akumulasi nih. Ini buangan asingnya semakin gede nih ya, ada 2 hari ini. Cuman selama 2 hari ini saya lihat ini era tetap naik. Artinya ini dominasinya adalah para bener-bener domestik nih yang ngangkatin harga untuk di saham era ini ya teman-teman semuanya. Nah, tapi FYI ya, di sini IHSG-nya ini masih ada distribusi dari asing sebesar 686 miliar. Walaupun IHSG kita melompat sampai 1% tadi ya. Cuman yang seram-seramnya di sini adalah 192 miliar ya kita lihat nih hari ini. Cuman dalam satu minggu ini masih ada buangan sebesar 6,57 triliun, yang artinya asing belum ada masif untuk masuk. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman semuanya, saya udah sering ngebagikan berita selalu di grup Trade with Iqbal ini, di broadcastnya channel Instagramnya saya itu sering ya teman-teman ya. Nih nanti teman-teman bisa cek di bio-nya saya. Terus juga di postingan juga ini saya bilang bahwa data-data dari US itu sangat-sangat berpengaruhin untuk pergerakan ISG-nya kita, karena ekspektasi pemotongan suku bunga tadi itu menggerakkan flow asing masuk keluar masuk di ISG-nya kita ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut itu langsung ke ini ya, tadi di mana ya? Ya, di saham ERA ya. Kita cek bagaimana pergerakan di saham ERA. Nah, oke, ini semua data-data saya bekas chartingnya hilang semua nih teman-teman. Entah ngapa nih. Padahal yang udah lama nonton YouTube saya kan tahu tuh ya, bahwa ini chartingan saya ini semuanya masih masih nempel nih. Nah, jangan bilang Antam hilang. Hah? Aduh, Antam pun hilang teman-teman. Hah? Astagfirullah. Ya udahlah. Padahal saya sering bikin gambar-gambar di banyak banget lah. Saya nggak tahu nih kenapa bisa hilang nih. Kayaknya nanti saya perlu restart lagi lah nih, keluar masukin trading view-nya. Ntar teman-teman, saya coba keluarin dulu lah. Moga aja masih ada.
Soalnya data-data saya yang lama kayak di Adaro, BBRI itu ada tuh teman-teman di gambar di sini. Ya. Wah, beneran hilang guys. Aduh, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Oke, untuk di era nih teman-teman ya. Kita bisa melihat ini di era pada tanggal 1 September kemarin ini ada shockwave yang ngejemput itu area liquidity para stop lossnya para trader nih. Misalnya kemarin kan kalian ini masang nih misalnya long gitu kan. Nah, kalian masang long di mana? Di sini gitu kan. Blik nih di sini ya, pengen jemput aku di sini kan dengan rasio 1:2 misalnya atau di sini. Nah, ini kayaknya support terkuat deh. Nah, support terkuat pakai rasio 1:2 misalnya. Nah, atau 1:3 deh. Ternyata kena jemput stop loss ya teman-teman sini. Ini yang hati-hati di beberapa saham karena market memang biasnya seperti itu teman-teman ya. Di kadang ada satu-satu candle tuh yang ngebikin kalian tuh stop lossnya tuh langsung kejemput gitu, alias cut loss. Padahal sebenarnya kalian bisa TP ke depannya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini untuk di era kan buangan dari asingnya ada, cuman kan masih bisa bertahan karena ada tetap adanya akumulasi dari para domestik ya, para trader retail. Yang kalau kita lihat ini ya, secara dia punya tren, ini kita bisa lihat nih. Dia dalam fase namanya descending triangle. Yang artinya ini menurut saya pribadi asing tuh ya mereka ini keluarnya karena ada sebuah konflik di negara kita kemarin. That's why kenapa dia keluar dulu tuh kayak Sri Mulyani masih cabut. Tapi saya rasa untuk di hari Jumat dan seterusnya, kalau data CPI nanti malam ini tetap stabil, jadi harapan untuk pemangkasan suku bunga di bulan ini maka akan lebih pasti gitu dari The Fed. Karena sempat datanya tuh revisi teman-teman. Pasti teman-teman pada bingung kan. Nah, nanti saya bakalan bikin playlist untuk video makroekonomi. Nah, ini untuk gambaran saya untuk di saham era. Nah, kenapa seperti ini teman-teman? Kalau misalnya ngelihat tutorial saya kemarin kan ini misalnya seharusnya kan jatuh nih kan polanya. Karena ini kan namanya descending triangle. Cuman karena saya ngelihat kemarin ada akumulasi di hari Senin, ya seharusnya di hari Senin itu udah dibantingnya tuh jauh teman-teman. Nah, di hari Senin. Cuman kita bisa ngelihat kemarin di hari Senin ya. Ini dari tanggal 8 kemarin mereka akumulasi ini domestiknya ngejual tapi sahamnya turun. Nah, ketika ini forex-nya udah mulai keluar ya, nih kita bikin daily aja deh. Nah, di hari Senin dia naik, ini mereka keluar tapi harganya ditahan. Sekarang pun ditahan sama para bandar domestik. Artinya ini masih ada kekuatan untuk domestik. Nah, saya rasa ini bakalan dikocok dulu sampai di bawah, nanti dia baru keluar. Nah, yang artinya teman-teman biar nanti ini tidak kejadian keulang lagi ya teman-teman masih mungkin bisa untuk meletakkan mereka atau kita stop lossnya itu di bawah stop loss hunter kemarin di sini deh gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya akhirnya stop lossnya teman-teman. Lalu teman-teman tentunya ini sesuai dengan video tutorial kita yang kemarin ya, ini bisa kita untuk menunggunya itu untuk area taking profitnya tuh di sini teman-teman. Nah, yang artinya kalau misalnya beneran kemarin ngikut ya, nah misalnya blik nih di harga sarang, teman-teman itu bisa pakai stop loss di 7% dan kita bisa nah di 10%, yang artinya ini masih bisa sekitar rewardnya 1:1,3. Atau teman-teman masih bisa ini ya. Ini saya tambahin lagi ya. Nih. Oke, nah saya naikin ya di sini. Nah, ini bisa untuk menjadi area taking profit yang kedua. So, berarti teman-teman masih bisa mendapatkan sebesar 14 atau 15%. Artinya 1:2. Ini rewardnya untuk di saham era. Semoga saja masih sesuai planning saya seperti ini. Harapan saya adalah ketika di saham era ini dikocok, asingnya udah mulai masuk nih di minggu depan barengan sama domestiknya, and then jedar ini bisa langsung menuju ke TP1 dan semoga saja di 1 minggu ke depan ini bisa menuju ke TP2 nya kita di sini. Oke. Nah, itu untuk di saham era. Oke, teman-teman. Nah, ini saya hapus dulu nih. Oke, kita lanjut ke saham yang selanjutnya yaitu ada saham Adaro. Yang
ditutup minus ya sebesar 0,29% di hari ini. Kalau kita lihat dari session kan ini turun terus. Ini saya rasa ini banyak yang cut loss. Padahal dari dulu saya udah bilang nih, ada Roni udah ketika kita udah taking profit yang pertama, kita seharusnya udah cabut kemarin teman-teman. Nah ini saya kesal nih, hilang semua data saya nih. Kemarin kan banyak nih di sini nih, teman-teman yang udah nonton ya. Saya Bentar ya, ini saya di sini kok, tunggu saya lihat nih ya. Data kemarin saya ini ada di sini teman-teman, untuk di Aradaro ya. Ini untuk ISG, ini untuk di saham ADI kita. Kayaknya di Adaro yang pertama deh, bukan yang ini. Nah, bentar ya teman-teman ya. Ini enggak ada. Oh, ini ADI. Nah ini kayaknya nih. Mari kita lihat. Kayaknya kok nggak ADI apa nih ya. Ini jaringan agak lambat pula nih guys. Enggak juga. Saya lupa nih posisinya yang di mana ini. Pokoknya waktu itu kita ada ngebahas di saham Adaro deh. Ini kayaknya bukan. Kalau nggak ada ya sudahlah. Nah ini KLBF kayaknya nggak ada sih guys. Kita kayaknya belum bahas Adaro. Pokoknya ada di sini lah ya. Ini hilang semua nih data saya. Padahal udah profit kita kemarin nih. Oke lah, saya ulang lagi lah ya. Nah, karena ini berhubungan dengan emiten batu bara, tentunya saya harus melihat dulu nih namanya data FCF ya, atau Newcastle One NCF ya. Nah, atau Newcastle lah, kita bikin Newcastle Castle. Nah, data ini pun saya hilang, ya Allah. Jadi teman ya, nih kita bikin, karena nggak nampak kan, kita bikin line gitu kan, atau kita bikin Heiken Ashi. Nah, di sini untuk harga batu bara dunia ini kan lagi mengalami kejatuhannya sangat drastis. Kecuali nanti udah momennya Windows dressing, baru teman-teman itu bisa mengharapkan nanti untuk kembali naik nih. Walaupun di sini udah menuju dia punya area supportnya. Nah, untuk harga batu bara dunia sendiri teman-teman semuanya ini masih bisa mengalami penurunan kembali. Ya, dia masih bisa penurunannya sekitar ya di sini, baru nanti ada dia pullback ke sini nih. Nah, itu untuk harga batu bara dunia, yang artinya ini masih ada melakukan penurunan dahulu. Ya, baru nanti dia itu ada sedikit kenaikannya, swing membentuk, dia punya swing high, baru melanjutkan penurunannya. Tapi dengan keadaan adanya nanti Windows dressing sama winter season, ya harapannya kita itu nanti ini masih bisa lanjut naik. Tapi lihat dulu bagaimana keadaannya nanti ya. Kalau diharapin nanti balik ke tahun 2022 waktu perang Ukraina versus Rusia, itu nggak bisa lagi teman-teman. Nah ya, kecuali mereka perang lagi nih gitu. Nah, terus untuk posisi Adaro sendiri ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan mereka udah punya adanya support. Terus kalau kita lihat di sini kan tetap masih ada distribusi, hanya di hari tanggal 4 kemarin adanya akumulasi. Berarti itu dimulai hari Jumat kemarin. Nah, kalau ada kayak gini, yang harapan saya terburuknya ada worst ya, ini untuk di Adaro sendiri adalah takutnya ini bisa ngebreak, tidak bisa naik seperti era tadi, tapi takutnya ngebreak. Nah, kalau kita hitung nih, misalnya dia punya resisten ya di sini teman-teman. Ya, saya ngeri nih untuk di Adaro nih, jangan dulu entry lah. Kita kemarin kan untuk taking profitnya tuh kita ngambil momentumnya tuh ke swing high nih teman-teman. Di sini kalau kita lihat ya, ini nih dia Adaro kemarin. Nah, waktu itu kita ada rekomendasi. Nah, ini. Ingat ya? Nah, itu 6 minggu yang lalu kita udah taking profit gitu. Itu yang udah nonton video YouTube-nya saya gitu. Nah, ini. Oke. Waktu tuh di situ ya. Cuman sekarang kan udah nggak bisa lagi posisinya. Kita tutup entry-nya tuh di sinilah. Ya, kita taking profit and then ternyata dia ngebreak dia punya support. Apakah ini bisa potensial naik?
sulit sebenarnya nih. Cuman ya karena kemarin banyak request, oke lah gitu. Karena saya tahu ini pastinya kayaknya banyak yang nyangkut nih. Solusinya bagaimana? Apakah ini bakalan bisa nutupin gap, Bang? Ini di sini. Saya rasa ini belum dulu nih untuk saat ini, karena dia palingan nanti untuk Desember itu atau baru bisa atau Januari lah ini. Jadi ya ini bakalan dikocok dulu. Kalau kita lihat ini tujuan Adaro masih ada, dia punya gap up ini yang masih belum kututup. Nih hati-hati teman-teman. Nah di sini ini kan belum ada nih. Saya rasa ini bakalan ngejar ini dulu nih. Ini nggak sadarin para trader retail. Nah nanti polanya bakalan gini untuk di Adaronnya. Dia untuk di swing low, dia di swing high di sini, pick, swing high, ya. Terus dia ngebikin sedikit swing high, habis itu dia turun lagi. Baru dia nanti itu ada pemantulan lagi naik ke atas. Semoga saja seperti ini ya skemanya pas. Hanya untuk mengejar dia punya gap up yang dulu nih harus tutup dulu. Soalnya yang lain ini gap upnya kan atau gap downnya ini kan udah pas, nggak ada perlu yang ditutupin lagi atau bagaimanapun ya teman-teman semuanya. Jadi hanya ini yang belum kututup nih saya lihat nih. Sebelumnya kan aman nih untuk diri time frame daily ya kan, nggak ada yang perlu ditutupin, nggak ada yang perlu dikejar lagi. Hanya satu ini posisi yang lain aja yang ada gap upnya yang harus ditutup saat ini juga. Pas pula nanti ini di bulan Desember ya. Nah ya, ada Windows Dressing atau namanya winter season di musim dingin Eropa dan Barat sana. Jadi kebutuhan listrik tuh banyak, akhirnya batu bara tuh demandnya mulai naik, mulai meningkat lah. Nah jadi untuk Adaro planningnya saya seperti ini. Nah jadi teman-teman kalau memang kejemput nanti nih ya, ini masih bisa teman-teman tuh profit sebesar 33% atau bisa kalian ambilnya tuh di sini di swing high sebelumnya itu di 48% ya. Ambil aja stop lossnya itu ya di kisaran sini deh. Nah 9 atau 10%, sekitar 1/4,5. Oke, itu untuk di saham Adaro. Kita lanjut ke saham yang selanjutnya, yaitu ada saham BBRI yang udah di request oleh teman-teman kita tadi ya. Nah untuk BBRI hari ini kan kenaikannya itu sampai 5% tuh. Yang kalau kita lihat dari asing ternyata di hari Kamis kemarin itu udah akumulasi dan sekarang 315 juta itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena ya adanya itu berita dari menterinya kita kemarin barusan tadi ya. Nah di mana ya? Kayaknya di CNBC nggak ada, tapi teman-teman kita yang di grup Telegram tidak ada ngomong loh. Di mana ya? Nah, di mana nggak ada pula ya? Nih, bank-bank dapat suntikan negara sekitar 200 triliun. Begini skemanya. That's why kenapa saham-saham bank sekarang itu mengalami kenaikan. Tapi sebelum menuju ke BBRI teman-teman, tentunya saya akan melihat dulu ini posisi kita punya IDX Finance. Lah kok ke salah tekan pula saya nih. IDX IDX Finance Financial Index. Nah di sini kan udah ngelompat nih gap upnya, yang artinya di sini juga ada sedikit gap down yang kemungkinan ini harus ditutup dulu. Jadi untuk sektor perbankan ini dikejar dulu teman-teman ya dalam waktu 1 minggu ke depan inilah. Nah baru nanti dia mainnya tuh di sini. Nah itu untuk sektor finance ya, untuk sektor keuangan. Nah jadi masih adalah nafas untuk di saham-saham di BBRI dan juga untuk di BBCA. Oke, kita kembali di BBRI ya. Nah untuk di BBRI sendiri masalahnya di hari ini kan ada gap up, itu yang saya seramkan. Nah padahal seharusnya yang harapan saya adalah ini itu BBRI kemarin itu ya normal-normal aja, nggak terlalu masif. Nah saya tandain dulu key levelnya ini untuk menjadi area support di BBRI. Ini bisa untuk menjadi area taking profitnya BBRI untuk sementara dulu. Nah kalau saya melihat gambarannya seperti ini teman-teman ya, tentunya dengan melihat volume yang dulu ini masih bisa untuk di retest, digebreak, dia bisa lanjutin naik kenaikannya ke atas ya. Ini untuk BBRI saya gambarannya masih bisa seperti ini. Kenapa saya yakin ini nggak ditutup dulu dalam waktu dekat? Karena kita ngeliat bisa polanya sebelumnya itu. Nah
gimana sih Bang Iqbal polanya, gimana yang dulu gimana sih gitu kan. Nah ini kita bisa lihat polanya itu baru ketutup sekitar nih 35 hari, 1 bulan. Terus kalau kita lihat polanya yang dulu juga ini gap ya, gap up ini ketutupnya juga baru 39 hari, artinya 1 bulan lebih. So untuk BBRI ini masih bisa mengalami kenaikannya dulu ya, sampai di sini dulu ya harapan saya. Kalau masih asingnya masih akumulasi ini masih bisa naik, tapi kalau misalnya udah posisinya di harga 4.370 ternyata akumulasinya tuh udah ada alias distribusi, disitulah BBRI mulai menutupin gap downnya, karena ini kan baru berita dia punya dana suntikan, belum ada berita dari bagusnya BBRI atau pemotongan suku bunganya gitu. Nah itu perlu diperhatikan lagi untuk di saham BBRI. Nah ini bisa menjadi sebuah area entry terbaru teman-temannya nanti nih, untuk yang pengen nunggu di bawah ya. Tapi kalau pengen masih nahan atau udah terlanjur beli, ini bisa TP di area 3.370 maupun yang terdekat di 4.150. Nah jadi begitulah untuk BBRI ya, yang teman-teman di grup Trade Iqbal kemarin yang minta pandangannya tuh sama saya ya. Oke. Jadi terima kasih teman-teman yang udah voting, dan saya senang banget sama teman-teman yang ada di grup Trade Iqbal ini yang selalu stay untuk ngechat, seperti Ko Kelvin, ada Pak Jo, ada Bang Hendra, ada Bang Evan, dan teman-teman lainnya yang tidak saya sebutkan. Jadi stay tune di grupnya kita. Nanti ketika ada momen yang bagus, saya bakalan ngasih rekomendasi lagi ke grup Trade Iqbal yang udah sedikit agak lama puasa ya. Tapi kita tetap bakalan update berita selama 24 jam, dan diskusi apapun itu, Q&A dan insight dari saya bakalan ke sini deh. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen join di grup Trade with Iqbal ini ya, yang tiap hari ini aktif ya, terus yang pengen join juga untuk voting saham-saham yang seperti yang barusan kita bahas, itu bisa join dengan cara klik link di deskripsi videonya saya ini ya, ada link Trade with Iqbal di linknya kita di deskripsi. Terus bisa juga teman-teman langsung bisa klik di link bionya YouTube-nya saya ini ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, dan cara joinnya ya tinggal tekan aja, nggak ribet-ribet ya teman-teman ya. So saya tunggu nanti teman-teman untuk di voting selanjutnya, video tutorial selanjutnya, berita selanjutnya, dan juga bakalan ada sinyal saham swing selanjutnya hanya di grup Trade with Iqbal. So terima kasih semuanya, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kamu, aktifkan notifikasi bell loncengnya. Ketika saya ngupload misalnya tidak delay ataupun cepat, nanti teman-teman langsung bisa cek di notifikasi. Terus juga seperti biasa, kalau misalnya ini bermanfaat atau teman-teman ada request yang lain, bisa langsung kolom komentarnya itu tolong diisi ya, biar kita langsung cepat di algoritma nih. Oke, see you ya, sampai jumpa, dan seperti biasa salam gacor.